Shalom semuanya, apa kabar? Kali ini kita kembali lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Betani Sukabumi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga kami dapat bertemu kembali di Sekolah Minggu. Tuhan, sekarang kami akan memulai Sekolah Minggu, berkati agar kami dapat mengikuti Sekolah Minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo teman-teman semua, tahu kan kalau misalkan setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Setiap nafas dan degup jantung kita itu adalah miliknya Tuhan. Nah, kalau kayak gitu, sekarang mari kita nyanyikan dari Senin sampai Minggu. Mari kita memuji Tuhan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri.
Shalom adik-adik semua, ketemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Baitani. Senang bisa sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Om Kris mau cerita dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan berita firman hari ini, kami belajar bersama-sama, kami ingin bertumbuh bersama-sama sehingga boleh kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin sertai saat pemberitaan firman supaya kami semakin hari, semakin waktu menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, Om Kris hari ini mau cerita tentang satu tokoh penginjilan, yaitu Saulus. Ya, Saulus juga disebut Paulus. Nah, Paulus ini istimewa. Sebelum dia menjadi pemberita Injil, sebelum dia menjadi penginjil yang luar biasa, yang pergi kemana-mana ke daerah-daerah di daerah timur sana, Paulus ini memiliki dua kewarganegaraan. Dia termasuk orang yang terhormat. Dia lahir di Tarsus sehingga dia sebagai masyarakat atau penduduk Yunani. Tetapi di satu sisi juga dia juga sebagai orang Romawi karena kedudukannya. Nah, kehebatannya ini memberikan nilai-nilai khusus kepada Paulus sehingga ketika dia memiliki persoalan-persoalan dalam perjalanan penginjilannya, dia memakai dua warga negara ini untuk membela hak-haknya di hadapan hukum. Nah, sebelum jauh kita bicara tentang Paulus sebagai pemberita Injil, dia adalah orang yang dulu tidak percaya kepada Yesus Kristus dan bahkan dia mengejar-ngejar orang yang terlebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga di satu waktu dia bertobat. Nah, pertobatannya ini saat dia mengejar orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di Damsyik. Dia bertobat di Damsyik, kemudian dia dibaptis di situ, kemudian Paulus ini juga dididik dan memberitakan Injil di Damsyik selama 3 tahun. 3 tahun tidaklah waktu yang sebentar, cukup lama dia tinggal di sana. Tetapi karena ada desakan-desakan dari orang-orang Yahudi yang mempertanyakan dan meragukan kerasulan Paulus, akhirnya Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, yaitu bertemu dengan orang-orang atau para rasul yang lebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dari Damsyik ke Yerusalem berkenalan dengan anak-anak Tuhan, rasul-rasul Tuhan di Yerusalem, dan dari Yerusalem dia pergi lagi, dia kembali ke daerahnya di mana dia dilahirkan, yaitu Tarsus. Di Tarsus dia tinggal 10 tahun. 10 tahun dia tinggal di tempat dia dilahirkan. Pasti dalam perjalanan imannya dia juga memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Sehingga satu waktu bersama dengan sahabatnya yang bernama Barnabas, dia mulai melakukan perjalanan penginjilan. Dari tempat satu ke tempat yang lain, dan selanjutnya seperti itu. Tempat yang pertama dituju Paulus dan Barnabas adalah Antiokhia. Di Antiokhia lah orang pengikut jalan Tuhan disebut Kristen. Diejek, orang Kristen begitu. Jadi di Antiokhia lah nama pertama kali Kristen disebut di sana. Di Antiokhia, dari jemaat yang sudah dirintis oleh Paulus dan Barnabas ini mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanan penginjilan ke daerah yang lain, karena dilihat di daerah lain juga membutuhkan pelayanan penginjilan. Nah, Paulus Barnabas didoakan di jemaat Antiokhia dan diutus. Dia pergi pertama ke Listra. Di Listra dia bertemu dengan Timotius. Sehingga selanjutnya Timotius ini dididik menjadi anak rohaninya Paulus. Sungguh luar biasa. Timotius juga menjadi pemimpin gereja akhirnya. Dari Listra, Paulus pergi ke Galatia. Dari Galatia dia pergi di Troas, dan di Troas Paulus mendapatkan penglihatan
untuk pergi ke Makedonia. Dari Makedonia dia pergi ke Asia. Ke Asia kemudian ke Korintus, dari Korintus ke Efesus. Dan setelah melakukan perjalanan penginjilan itu selama 14 tahun, Paulus kembali ke Yerusalem. Kalau kita bisa lihat di Yerusalem, di Kisah Para Rasul 19, di situ ada yang namanya Sidang Yerusalem, di mana semua pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang Yahudi, orang-orang terpandang, orang-orang terhormat berkumpul untuk melakukan sidang pertama gereja. Nah, di sidang pertama ini Paulus memberikan kesaksian betapa luar biasanya Allah bekerja di dalam setiap perjalanan penginjilan Paulus dan Barnabas. Ada banyak orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus akhirnya. Setelah Paulus mengungkapkan, menceritakan pengalaman penginjilan, perjalanan penginjilan selama bertahun-tahun bersama dengan Barnabas, kemudian sidang itu memberikan satu ketentuan atau percaya bahwa Paulus ini dikhususkan Allah untuk menginjili orang-orang di luar Yahudi. Dikhususkan Allah untuk membawa berita kabar sukacita itu kepada orang-orang non-Yahudi. Sehingga Paulus pun meyakini bahwa dia diutus Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Nah, kalau kita perhatikan cerita perjalanan Paulus ini luar biasa. Paulus peka akan pimpinan Roh Kudus. Adik-adik juga bisa melakukan itu. Adik-adik bisa mengalami satu pengalaman iman di dalam kehidupan ini. Mari buka hati, jangan lupa bahwa kita semua bisa berpengalaman dengan Roh Kudus dalam hidup ini. Untuk dipimpin Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak yang menghormati orang tua dengan cara apa? Dipimpin oleh Tuhan. Sehingga tidak menutup kemungkinan adik-adik menjadi alat Tuhan. Di mana? Di rumah, di sekolah, di gereja, ya ikut pelayanan di gereja, aktif dalam persekutuan-persekutuan. Nah, Tuhan mau adik-adik juga mengalami pengalaman seperti Paulus. Nah, mari kita peka dengan Tuhan Yesus, dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau adik-adik belum percaya kepada Yesus Kristus, mari buka hati untuk percaya kepada Yesus Kristus. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Om Kris mau berdoa buat kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu anak-anak sekolah minggu yang saat ini mendengar cerita tentang Paulus. Betapa luar biasanya Paulus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, adik-adik yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja atas mereka. Mereka yang belum percaya, mari Tuhan yakinkan mereka untuk percaya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu supaya firman ini terus bertumbuh dan bertumbuh dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik jangan lupa hafalkan ayat hafalannya ya. Galatia 2 ayat 2a. Apa? Ayat hafalan minggu ini Galatia 2 ayat 2a.